Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Menkeu pun memastikan akan menginvestigasi serta mengevaluasi temuan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Dikutip dari laman Medcom hingga 30 September 2019, realisasi dana desa mencapai 42,2 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama APBN di DPR RI 4 November 2019, Sri Mulyani mengatakan sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya hanya untuk mendapatkan dana desa. Ani mengaku mengetahui data ini dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara, Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar dikutip dari tribunnews.com mengatakan diduga ada 15 desa yang sudah tak berpenghuni, tapi diduga masih terima dana desa. Dia berjanji meneliti kembali. Alih-alih mendorong perubahan, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Hendrawan Suprattikno menyebut tudingan ada desa siluman terima dana bukan hal baru. Hendrawan mengatakan pengawasan memang lemah. Asumsi kita ini harus berubah ya, asumsi kita ini harusnya adalah ya orang kan cenderung menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan yang dimiliki. Sehingga kalau terjadi justru kita harus heran kalau tidak ada yang menyalahgunakan gitu. Ya nanti dari informasi ini tentu akan ditelaah lebih detail. Tetapi substansinya itu kan bukan hal yang baru. Ya, kalau misalnya ada insentif untuk desa yang penduduk miskinnya besar, tiba-tiba muncul desa-desa yang jumlah penduduk miskinnya bertambah. Yang begini-beginian kan substansinya tidak mengejutkan. Tetapi bagaimana proses administrasi, pertanggungjawaban keuangannya, ini yang perlu diperbaiki. Presiden Jokowi ketika berpidato 16 Agustus 2019 mengatakan visi dana desa adalah percepatan pembangunan di daerah. Pemerintah tidak main-main dengan pengembangan desa. Tahun 2015, APBN menyediakan 20,67 triliun untuk dana desa. Angkanya terus naik hingga akan diproyeksikan menjadi 72 triliun rupiah pada tahun 2020. Tim Liputan, Metro TV. Temuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai adanya aliran dana desa untuk desa fiktif tentunya telah menggemparkan kita semua. Bagaimana bisa uang triliunan rupiah yang seharusnya untuk membangun wilayah pedesaan justru mengalir ke lokasi yang justru tidak terdapat penghuninya. Kami akan memaparkan sejumlah data temuan yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pemirsa, untuk mengetahui kemudian seberapa besar kemudian dana desa, kita akan tampilkan dulu data dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Ini adalah aliran dana yang sudah dianggarkan mengenai dana desa dari pemerintah pusat. Kita ketahui dari tahun 2015 hingga tahun 2020 jumlahnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 20,8 triliun, meningkat di tahun 2016 sebesar 46,9 triliun, meningkat lagi di tahun 2017 sebesar 60 triliun rupiah, tahun 2018 tetap 60 triliun rupiah, 2019 pada tahun ini dianggarkan 70 triliun rupiah, meningkat 10 triliun dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan pada tahun 2020 direncanakan ada 72 triliun yang disiapkan untuk dana desa. Kita akan mencermati dulu mengenai persoalan ini bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pertama kali mengungkapkan kepada publik. Kita akan mencermati mengenai data selanjutnya, ini berkaitan dengan dana desa yang kemudian dicurigai mengalir ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya, namun kemudian namanya ada di dalam daftar Kementerian Keuangan. Ini kita lihat, ini adalah potensi masalah penyaluran dana desa. Kalau kita cermati jumlah desa di Indonesia ini mencapai 74.957. Namun kemudian kita ketahui bahwa anggaran pada tahun ini sebesar 70 triliun rupiah dana desa, maka kemudian rata-rata satu desa akan mendapatkan kurang lebih sebesar 900 juta rupiah di tahun ini. Kita akan melihat kemudian di data selanjutnya mengenai persoalan ini. Sebetulnya kemudian yang pertama kali mengungkapkan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkap laporan adanya desa hantu atau desa yang tidak berpenduduk namun kemudian sengaja didaftarkan demi mendapatkan anggaran dana desa.
Masih dalam proses penyelidikan apakah kemudian desa yang disebut dengan desa siluman ini sudah mendapatkan dana desa, seberapa besar kemudian yang ditransfer, ini juga masih dalam proses penyidikan, ini juga nanti akan segera diungkap kepada publik. Kita akan cermati kemudian apa pernyataan Sri Mulyani berkaitan dengan masalah penyaluran dana desa ini. Laporan adanya desa hantu diterima dari unsur pemerintah yang mendapatkan temuan adanya penyaluran dana desa ke desa yang tidak berpenghuni atau fiktif. Informasi terakhir disampaikan bahwa sebetulnya ada belasan dana desa, desa siluman yang tidak berpenghuni yang diduga didaftarkan dan kemudian juga diduga sudah mendapatkan mengenai dari dana desa tersebut. Masih dalam proses penyidikan berapa jumlahnya kemudian sudah ditransfer. Kita akan mencermati data selanjutnya, pemirsa, masih berkaitan dengan fakta-fakta berkaitan dengan penyaluran dana desa yang diduga disalurkan ke desa siluman. Ini adalah pernyataan dari Sri Mulyani Indrawati. Sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya karena adanya dana desa. Makanya kita mau evaluasi karena adanya transfer setiap bulannya. Itulah kemudian pertanyaan besar yang kemudian mengemuka kepada publik. Kalau misalnya memang desanya tidak ada, lalu kemudian uangnya ditransfer kemana? Itu adalah pertanyaan besarnya. Kita cermati kemudian di data selanjutnya, pemirsa, masih berkaitan dengan potensi masalah penyaluran dana desa. Ini adalah tindak lanjut adanya temuan dana desa. Kemenko bergerak cepat, mereka menyatakan akan segera menginvestigasi serta mengevaluasi program penyaluran dana desa mengenai efektivitas dan juga mengenai efisiensi. Kemenko juga akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisasi persoalan tersebut. Ini yang kemudian perlu kita cermati, ada berapa desa siluman sebetulnya yang kemudian sedang diselidiki. Apakah jumlahnya hanya belasan ataukah bahkan jumlahnya lebih dari itu, dan kemudian sudah berapa lama, sudah berapa tahun kemudian desa siluman ini menerima dana desa yang jumlahnya puluhan triliun rupiah. Kita cermati juga ini masih berkaitan fakta-fakta selanjutnya. Inilah yang kemudian ditakutkan, faktanya terdapat 110 kasus korupsi anggaran desa. Kemudian ini melibatkan 139 pelaku yang telah diproses oleh penegak hukum. Jumlah kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah. Ini yang kemudian telah teridentifikasi dan kemudian telah diselidiki oleh pihak kepolisian. Tentu saja kemudian anggaran dana desa ini merupakan salah satu anggaran yang cukup besar yang disalurkan ke desa dan kemudian dicurigai dan ditakutkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi korupsi. Itulah pemirsa informasi-informasi berkaitan dengan dana desa yang kemudian dicurigai disalurkan ke desa siluman. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Menkeu pun memastikan akan menginvestigasi serta mengevaluasi temuan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Dikutip dari laman Medcom hingga 30 September 2019, realisasi dana desa mencapai 42,2 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama APBN di DPR RI 4 November 2019, Sri Mulyani mengatakan sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya hanya untuk mendapatkan dana desa. Ani mengaku mengetahui data ini dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara, Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar dikutip dari tribunnews.com mengatakan diduga ada 15 desa yang sudah tak berpenghuni, tapi diduga masih terima dana desa. Dia berjanji meneliti kembali. Alih-alih mendorong perubahan, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Hendrawan Suprattikno menyebut tudingan ada desa siluman terima dana bukan hal baru. Hendrawan mengatakan pengawasan memang lemah. Asumsi kita ini harus berubah ya. Asumsi kita ini harusnya adalah ya orang kan cenderung menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan yang dimiliki. Sehingga kalau terjadi justru kita harus heran kalau tidak ada yang menyalahgunakan gitu. Ya nanti dari informasi ini tentu akan ditelaah lebih detail. Tetapi substansinya itu kan bukan hal yang baru ya. Kalau misalnya ada insentif untuk desa yang penduduk miskinnya besar, tiba-tiba muncul desa-desa yang jumlah penduduk miskinnya bertambah. Yang begini-beginian kan substansinya tidak mengejutkan.
Tetapi bagaimana proses administrasi, pertanggungjawaban keuangannya, ini yang perlu diperbaiki. Presiden Jokowi ketika berpidato 16 Agustus 2019 mengatakan visi dana desa